Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang untuk memberikan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada majelis istiqamah kita pada malam yang penuh kemuliaan, pada malam hari ini Al-Fakir hari ketiga melaksanakan tugas di Nusa Dua. Tapi alhamdulillah kalian masih istiqamah, masih sabar dalam mentadabbur Al-Quran, dengan harapan bisa beribadah dengan lebih baik, bisa beribadah dengan lebih khusyuk, bisa ibadah dengan lebih ikhlas, bisa ibadah dengan tidak mencampurkan dengan keraguan. Anak gue dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barusan Ustadz Ohan bacakan Al-Hujurat ayat 16 sampai 18 dan Al-Ankabut ayat 69. Ada kalimat penting di sini yang perlu kita bahas, bahwa keraguan demi keraguan akan membuahkan kemunafikan yang akan pada akhirnya akan meninggalkan agama Allah, pada akhirnya akan menjadi kekufuran yang besar. Perhatikan Al-Hujurat ayat 16
Kalimat pertama, a'udzu minasyaitonir rajim, qul atu'allimunallaha bidinikum. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agamamu atau keyakinanmu? Ini satu kalimat di mana orang-orang banyak berdiri menghadap kiblat dengan tidak yakin kepada siapa dia menyembah, dengan tidak yakin kepada siapa dia bertawakal, dengan tidak yakin kepada siapa dia menyerahkan diri. Ya, keraguan seperti ini akan membuahkan kehancuran, akan membuahkan kemunafikan. Dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 11. Perhatikan Al-Hajj ayat 11. Sehingga Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Jadi menyembah Allah dengan keraguan yang disampaikan tadi di ayat 16, kul atu'allimunallaha bidinikum, itu dijawab oleh Allah Ta'ala di ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, dengan tidak ada keyakinan, sedikit bahkan tidak ada keyakinan kepada Allah. Fa in asabahu khairunit ma'annabih, jika memperoleh kebaikan dia pun tenang. Wa in asabathu fitnatul ninqalaba ala wajhi, akan tapi jika ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang, kembali kufur kepada Allah, kembali ingkar kepada Allah, kembali tidak meyakini Allah, kembali meninggalkan ajaran agama yang benar. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dia merugi di dunia dan di akhirat, itulah kerugian yang nyata. Ini peringatan Allah kepada orang-orang beriman. Hati-hati jika ada keraguan, maka kita bermohon kepada Allah. Kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah kami semua daripada gangguan setan terkutuk. Itu hembusan syaitan mempengaruhi hawa nafsu kita untuk meninggalkan Allah, meninggalkan kebenaran, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Lanjutnya ayat 12, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh. Dia menyeru kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang jauh. Menyeru kepada selain Allah karena ragu, bingung, maka lari meninggalkan Allah, menuju suatu keadaan di mana dia tidak tahu itu benar atau tidak. Dia paksakan karena dia melihat seakan-akan itu mereka adalah memberikan kebaikan kepadanya, padahal itu merugikan dia. Lanjutnya ayat 13, yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir. Sungguh ia seburuk-buruk penolong dan sejahat kawan. Ya, bergantung kepada makhluk, lupa kepada Allah. Aku kalau tidak dibantu oleh fulan atau fulana nggak bisa begini. Aku kalau nggak dibantu oleh beliau atau bla 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 nggak bisa begini. Subhanallah, kata-kata seperti itu ditancapkan dalam hati. Bukan lipstick saja, bukan, tapi dalam hati. Yakin bahwa tanpa makhluk ini nggak selesai urusannya. Ya, ini sangat berbahaya sekali anakku dimuliakan Allah. Maka Allah peringatkan kita di An-Nisa 141. Ya, orang-orang yang sudah ragu dan semakin jauh kepada Allah sehingga muncul embrio kemunafikan, maka dia akan berbangga diri, berbangga hati melihat orang lain susah. Berbangga diri, berbangga hati melihat saudara semuslim, seiman, sulit. Perhatikan, a'udzu minasyaitonir rajim. Alladzina
yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum. Mereka itu adalah orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Ya. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersamamu? Jika orang kafir mendapat bagian dari kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu? Wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Maka kata Allah dalam firman ini, dan membela kamu dan orang-orang mukmin, Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. Ya, bunglon, berubah warna. Jika menempel di salti A, dia mengatakan sesungguhnya aku bersamamu. Ya, taruh pada orang kafir atau orang tidak beriman kepada Allah, oh saya bersamamu, saya kesana hanya berolok-olok saja, saya hanya ikut-ikutan saja, karena nggak enak dia keluarga saya. Saat di keluarganya atau di fulan atau fulana yang beriman kepada Allah, aku cuma kesana mengatur strategi supaya bisa mengalahkan mereka. Jadi ambil keuntungan. Ini buahnya, ini bahayanya jika orang-orang itu ya ragu kepada Allah, ya menimbulkan kebencian yang dalam kepada orang-orang beriman dari awal ini dulu. Ayat 42, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila berdiri untuk salat, mereka melakukannya dengan malas dan maksud riya di hadapan manusia. Yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi berharap pujian orang lain. Ya, berharap sesuatu dari orang. Ini bergantung kepada manusia namanya. Berharap dengan orang lain. Jika dilihat baik, maka keinginannya suatu saat nanti kalau dia ngomong dipercaya gitu, dihargai orang lain. Ya, jadi ayat Allah ini dijual murah sama mereka. Ibadah ini dijual murah sama mereka untuk mendapatkan dukungan daripada orang-orang di sekitar mereka. Ya, dan bermaksud di hadapan riya, di hadapan manusia, mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Kemudian di Ibrahim ayat 10 ya sampai ayat 11 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami dari menyembah apa yang sejak dulu selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Ya, orang-orang munafik itu, orang yang ragu kepada Allah, yang pada akhirnya timbul kemunafikan tuh tidak percaya dengan nasihat, tidak percaya dengan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr tuh nggak percaya mereka. Ya, mereka percaya dengan sesuatu yang nyata di hadapan mereka yang bisa menguntungkan mereka saat itu gitu. Tapi di saat nanti mereka diambil nikmatnya oleh Allah, mereka mencaci Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mereka mencaci orang-orang beriman, mereka menjauhkan orang beriman daripada saudaranya. Itu perilaku mereka. Ya. Nah, kemudian di ayat 11 sampaikan qalat lahum rusuluhum
in nahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidnillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Tidak mungkin bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Hanya kepada Allah seharusnya orang-orang yang beriman bertawakal. Ingat ya, orang beriman bertawakal kepada Allah. Artinya melangsamkan keimanan kepada Allah. Ya, melancarkan, berusaha, fokus untuk melaksanakan ibadah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, menampik keraguan. Ya, apakah alam semua ini tidak cukup pembelajaran bagi kita? Apakah semut yang berjalan di dinding tidak cukup sebagai pembelajaran bagi kita? Apakah pandangan mata kita yang bisa menikmati sekalian alam ini tidak cukup bagi pembuktian daripada Allah Ta'ala, adanya Allah, adanya kekuasaan Allah? Apakah tidak cukup pikiran kita bisa memikirkan tentang kehidupan kita, jalan hidup kita? Apakah tidak cukup tangan kaki kita? Apakah tidak cukup hal-hal yang kita makan, apa yang Allah tumbuhkan di bumi, apa yang Allah turunkan dari langit? Ini semua adalah pembelajaran bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di At-Taubah 107 sampai At-Taubah ya ayat 112. Ini panjang, tapi ini adalah firman pamungkas kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri daripada Mau'izah Hasanah yang akan kita sampaikan, perhatikan baik-baik yang akan kita bacakan untuk kalian semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirarau wa kufrau wa nafriqam bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qablu wa yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Di antara orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang beriman, menyebabkan kekafiran, memecah belah di antara orang-orang mukmin, dan menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta dalam sumpahnya. Ya, orang-orang munafik itu, orang-orang kufur kepada Allah, ya, selalu mengada-adakan sesuatu, ya, untuk mencari simpati saja. Ya, tidak sungguh-sungguh beribadah dia, mencari simpati. Tapi jika terjadi kendala, masalah bagi orang beriman, dia bertepuk tangan, dia gembira. Ya, kalau ada sifat itu muncul di antara kita, kita bertobat kepada Allah. Itu sifat yang paling buruk. Ya, 108, la takum fihi abada, la masjidus sisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu antaku ma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakannya sholat di dalamnya, dan ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ya. Nah, ini kisah sebenarnya ada di Al-Quran. Ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang kafir yang membangun masjid, ya, untuk mencelakakan orang beriman. Maka Allah merintahkan masjid tersebut untuk dirobohkan, gitu ya. Rasulullah, artinya maksudnya Rasulullah memerintahkan masjid tersebut untuk dirobohkan. Ya, Taubah 9 sampaikan, afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman asasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Nah, ini sampai dipertegas sini. Ya. Masjid dibangun itu tanpa dasar ketakwaan. Masjid dibangun itu atas dasar riya. Atas dasar ingin mencelakakan orang beriman. Atas dasar ketipisan imannya. Sehingga seakan-akan dibangun di tepi jurang. Ini bahasa ini disampaikan seakan-akan dibangun di tepi jurang.
ya, dan akan runtuh bersama mereka semua ke dalam neraka jahanam. Nah, ini disampaikan di atas tadi, ya, menyembah Allah di tepi, ya, membangun masjid tidak dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, tapi membangun masjid dengan kemunafikan, dengan kedengkian, ya, dengan tujuan yang tidak baik, maka bangunan itu seakan-akan di tepi jurang, kata Allah, yang nanti akan roboh bersama mereka orang munafik itu dalam neraka jahanam. Ya. Dan ayat 10, la yazalu bunyanuhumul ladzi banau ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan yang mereka dirikan terus nantiasa menjadi penyebab keraguan, kemunafikan dalam hati mereka sampai hati mereka terpotong-potong. Ya, Allah Maha mengerti lagi, Maha bijaksana, terpotong-potong gitu. Ya, menyembah kepada selain Allah, ragu, hanya ingat dengan dunia, hanya ingat dengan anak, istri, jabatan, kedudukan, terbagi-bagi, tidak menyatu kepada Allah, tidak punya harapan kepada Allah, tidak menuhankan Allah Ta'ala, tidak menuhankan Allah Ta'ala, tidak menuhankan harta benda, kedudukan, menuhankan karismatik dan segalanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu masuk bertepotong-potong. Kemudian selanjutnya 11, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Begitu janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Siapakah yang lebih mendapati janjinya daripada Allah? Maka bergembira dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itu adalah kemenangan yang besar. Apa jual beli? Yaitu hukum-hukum Allah yang Allah berikan sebagai jalan hidup orang-orang beriman, dan kita laksanakan. Kita berjihad di jalan Allah, ya, jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, ya, dengan amwal wa anfus, dengan harta dan jiwa. Itulah jual beli. Allah akan ganti semua dengan apa? Keberkahan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya, yang terakhir, at-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raqi'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafidhuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itulah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama. Ya, perhatikan ya, rukuk dan sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah berbuat mungkar, serta memelihara hukum-hukum Allah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Al-Fakir ulang ini. Ini penting untuk kita dengarkan, kita pahami, kita laksanakan, ya. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafidhuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ya, orang yang dikatakan tadi, orang yang jual beli dengan Allah dan Allah terima amal mereka adalah mereka orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk dan sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, serta memelihara hukum-hukum Allah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Wahai anakku dimuliakan Allah, jauhilah keraguan, ya, jauhilah keraguan dalam beribadah kepada Allah. Yakinlah, ya, apa yang kau rasakan sekarang ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau dapatkan semua ini adalah dari Allah. Ini ujian dari Allah, baik buruk ujian dari Allah. Ya. Ingat itu, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu dari Allah. Ya, diuji dengan keburukan dan kebaikan, maka bertahanlah di jalan Allah, maka insya Allah
akan Allah berikan pahala di dunia, lebih-lebih di akhirat yang lebih utama. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dirahmati Allah dan selalu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada keraguan ya Allah, yang terkadang sering setiap hari hadir kepada kami. Halau mereka ya Allah, keraguan ya Allah, atas dasar bisikan iblis sanatullah mengganggu nafsu kami. Kami lagi berupaya riyadhah ya Allah, untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Berikanlah cara-cara terbaik, lindungi kami ya Allah, karena Engkau lah pelindung yang maha sempurna. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah keberkahan dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.